Hai semuanya, selamat datang di Tentang Kita Podcast. Ya, jadi kali ini mau ngebahas soal kecewa. Ya, seperti biasa perlu diketahui podcast ini berisi tentang pendapat pribadi yang mungkin saja salah dan bisa juga benar. Dan apabila salah, aku minta maaf. Kecewa, pasti dari kita pernah mengalami kecewa, entah itu satu kali dalam seumur hidup. Entah itu kecewa terhadap seseorang, keadaan, benda, ataupun juga bisa terhadap diri kita sendiri. Terus biasanya kita bertanya, kenapa sih kita bisa merasakan kecewa? Pada dasarnya kecewa ini timbul dari ekspektasi ataupun batasan yang kita berikan terhadap sesuatu, namun sesuatu tersebut tidak cukup ataupun tidak mampu melampaui ekspektasi yang kita berikan. Jadi secara singkat, kecewa ini adalah ekspektasi yang tak terpenuhi ataupun harapan-harapan yang tak terpenuhi gitu. Contohnya kecewa biasanya kayak kita udah belajar nih siang malam, belajar giat buat dapat nilai bagus di suatu ujian. Namun setelah hasil dari ujiannya keluar, nilainya masih jelek juga. Terus kita udah usaha sana sini cari uang agar bisa beli sesuatu, namun uangnya belum kekumpul juga untuk bisa beli sesuatu itu. Terus kemudian juga biasanya yang anak sekarang ataupun remaja alami ketika udah sayang nih sama seseorang, namun seseorang tersebut entah mengkhianati ataupun menyakiti, entah dari perbuatannya ataupun perkataannya. Nah, biasanya dari rasa kecewa ini akibat dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap seseorang namun nggak bisa terpenuhi, biasanya akan timbul yang namanya penyesalan. Ya, penyesalan biasanya akan timbul setelah orang tersebut merasakan kecewa. Namun biasanya kita setelah merasakan kecewa ini pengen banget untuk nggak menyesali kecewa tersebut. Jadi kali ini aku juga mau ngasih saran ataupun tips kita biar nggak menyesali kekecewaan tersebut. Jadi yang pertama menurut aku adalah mengapa kita harus berharap terhadap seseorang. Jadi biasanya kita sih berharap kepada seseorang kan, entah itu kita berbuat baik dengan tujuan agar orang tersebut berbuat baik juga terhadap diri kita. Padahal kita tahu manusia itu makhluk yang gak sempurna, makhluk yang juga terbatas gitu, dan juga keterbatasan itu disebut juga manusia. Terus kita kalau tahu makhluk ataupun manusia ini gak sempurna, tapi kenapa kita masih berharap juga terhadap manusia ini gitu. Jadi menurut aku sih agar kita nggak kecewa terhadap seseorang, jadi secara simpelnya nggak usah terlalu berharap ataupun berekspektasi terlebih terhadap seseorang itu gitu, karena manusia juga bisa berbuat salah gitu. Terus yang kedua menurut aku sih, ketika kita udah merasa kecewa terhadap seseorang, biasanya kita nggak pernah mikir bahwa kita pasti pernah juga mengecewakan seseorang, entah itu sadar ataupun enggak, pasti kita pernah mengecewakan seseorang. Makanya ketika kamu kecewa terhadap seseorang, coba deh kamu pikirin, ketika kamu yang mengecewakan seseorang tersebut dan kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan seseorang tersebut, gimana sih perasaannya ketika kamu mengecewakan seseorang? Agar
kalian juga tahu gitu, kalian pastinya juga pernah mengecewakan seseorang. Jadi nggak usah menyalahkan orang lain atas kekecewaan kamu gitu. Karena kecewaan tadi ya itu cuma ekspektasi kamu aja gitu. Kalau kamu nggak berekspektasi, maka kecewaan itu nggak akan ada. Terus juga kecewaan itu bisa juga takdir. Contohnya kayak kita kecewa ketika kita mau pergi terus pakai pesawat, terus ternyata pesawatnya delay karena hujan. Terus setelah kita tahu ternyata pesawat itu mengalami kecelakaan ketika hendak membawa kita. Jadi kita belum naik nih, tapi pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Jadi kan tadi kita udah kecewa nih karena pesawatnya delay, padahal kita mau buru-buru ke suatu tempat ataupun melakukan sesuatu di suatu tempat. Nah, biasanya dari kecewa ini ada pengalaman ataupun hikmah yang kita bisa ambil gitu. Contohnya yaitu tadi kecewa itu ternyata bisa menyelamatkan kita terhadap suatu hal yang berbahaya gitu. Terus juga biasanya ketika kita udah merasakan kecewa, sebenarnya kita itu disuruh belajar. Kenapa kok disuruh belajar? Karena ketika kita merasakan kecewa, kita disuruh belajar untuk entah itu lebih sabar menghadapi sesuatu. Karena dengan kecewaan ini maka kita bisa lebih kuat menghadapi sesuatu, karena kita udah pernah mengalaminya gitu. Jadi kecewaan ini timbul agar kita bisa lebih belajar terhadap sesuatu. Contohnya kayak kita mau buka usaha terus udah ngeluarin uang banyak buat modal membuka usaha tersebut, namun di tengah jalan usaha tersebut gagal. Nah, di sini kita bisa belajar kenapa sih kok bisa gagal gitu. Kita disuruh belajar tuh dari kegagalan tersebut. Jadi intinya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari kekecewaan tersebut. Terus kecewa terhadap diri sendiri. Biasanya juga kita nih berekspektasi terhadap diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya aku nih mau masuk jurusan kedokteran di salah satu universitas. Nah, namun ternyata kemampuan aku ataupun potensi aku itu belum bisa mencukupi agar bisa masuk di jurusan kedokteran di universitas tersebut. Nah, biasanya karena kita terlalu tinggi ini ataupun berekspektasi terlebih pada diri kita sendiri, biasanya kan kecewa. Padahal ketika kita berekspektasi lebih terhadap diri kita sendiri atau membatasi diri kita sendiri, biasanya itu kurang bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki gitu. Jadi akibat dari batasan-batasan jadi kita kurang bisa menggali potensi-potensi yang kita miliki karena kita udah berekspektasi terhadap satu hal tadi. Jadi kita udah memprioritaskan hal tersebut, jadi mengabaikan yang sebenarnya apa yang kita udah punya gitu. Jadi di sini bukan berarti nggak boleh berekspektasi gitu, enggak gitu. Maksudnya jangan terlalu berekspektasi
berlebih gitu, jadi membatasi diri berlebih. Jadi fleksibel aja, mengalir gitu. Jadi biar kita nggak kecewa nantinya ketika ekspektasi itu nggak terpenuhi oleh diri kita. Jadi nggak menyalahkan diri sendirilah atas apa yang terjadi gitu. Nah, itu tadi saran ataupun tips yang bisa aku berikan agar kita nggak menyesali kekecewaan tersebut. Jadi bisa dirangkum tadi, yang pertama adalah jangan terlalu berharap lebih terhadap seseorang. Terus yang kedua, coba kita bayangin kalau kita yang mengecewakan seseorang tersebut padahal kita nggak bermaksud mengecewakan. Terus yang ketiga, kecewa bisa juga merupakan takdir. Yang keempat, kita disuruh belajar dari kekecewaan itu sendiri. Yang kelima adalah jangan terlalu berekspektasi lebih terhadap diri kita sendiri. Nah, itu tadi saran-saran ataupun tipsnya. Jadi buat kalian yang saat ini lagi ngerasain kecewa ketika dengar podcast ini, menurut aku kalian harus tetap melangkah maju meskipun seberat apapun kekecewaan yang kalian alami. Karenanya pasti ada harapan-harapan lain dari kekecewaan yang kalian alami. Contohnya kayak ada pepatah yang mengatakan keledai nggak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kenapa? Karena keledai akan terus melangkah maju. Jadi kalian harus tetap melangkah maju meskipun seberat apapun kekecewaan yang kalian alami. Nah, jadi segitu aja. Makasih banget udah dengerin podcast aku. Dan ya, terima kasih.